Bab 975-982. Terima kasih untuk bantuannya, kata Mia senang. Beastari kamu meminta kematian. Bajak laut luar angkasa meraung. Mereka baru saja kehilangan hadiah yang ada di telapak tangan mereka, jadi bagaimana mereka tidak merasa marah? Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus menghadapi murka bos mereka jika mereka gagal dalam misi, para perompak luar angkasa, yang terbiasa hidup di tepi, bergidik tak terkendali. Mereka tidak bertemu Mia secara kebetulan. Sebaliknya, mereka diperintahkan oleh seseorang yang kuat untuk datang menangkap Mia. Mereka menggertak ketika mereka mengatakan mereka ingin Mia melayani mereka selama 100 tahun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Mia, salah satu dari 4 peri? Jika mereka melakukan itu, mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup, dimanapun mereka berada di Bima Sakti, bahkan jika Mia tidak memiliki kekuatan yang kuat yang mendukungnya. Itu karena terlalu banyak orang kuat yang mengagumi Mia. Selain yang lain, mereka bahkan tidak mampu menyinggung orang yang memberi mereka perintah. Satu kata darinya dapat dengan mudah menentukan nasib mereka. Kematian mungkin merupakan hasil terbaik mereka kecuali mereka melarikan diri ke tepi Bima Sakti dan tidak pernah kembali. Mereka kemungkinan akan dipenjara selamanya dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lubang palka oktagon terbuka, dan pesawat luar angkasa Mia dengan cepat masuk ke dalam. Mereka akan aman selama mereka memasuki oktagon. Namun, para perompak luar angkasa tidak ingin memberi mereka kesempatan ini. Lusinan kapal bertanduk hitam berhenti menyerang dan mengubah formasi. Sekarang, mereka diatur dalam setengah lingkaran. Pada saat yang sama, semua kapal bertanduk hitam mengumpulkan energi mereka dan memfokuskan mereka di tengah setengah lingkaran. Serangan ini jelas akan lebih kuat daripada mereka masing-masing menyerang secara individual. Nona Mia, kami mendeteksi kumpulan energi besar di belakang kami. Kami tidak akan bisa menahannya jika kami terkena. Apa yang harus kami lakukan? Tingkatkan kecepatannya. Selama kita berada di dalam oktagon, kita akan aman, kata Mia dengan cemberut. Dia juga sangat gugup. Pada saat ini, 8 sudut oktagon juga mulai mengumpulkan energi. Pesawat ruang angkasa Mia akan memasuki kabin oktagon tepat saat kedua belah pihak akan melakukan kontak. Kemudian, energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal bertanduk hitam di belakang mereka akhirnya diluncurkan. Bang! Nona Mia, seru bukannya? Hati orang-orang di pesawat ruang angkasa semua melompat ke tenggorokan mereka. Mereka berada dalam jangkauan kabin terbuka oktagon, tetapi jika mereka diserang dari belakang, seluruh pesawat ruang angkasa mereka akan hancur seketika, dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Kecuali Mia, seorang stellar ranker pemula, tidak ada yang bisa bertahan dari serangan kuat ini. Mia juga akan terluka parah. Energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal bertanduk hitam bukanlah lelucon. Pukulan ini akan berada di stellar rank, jadi juga akan sedikit sulit bagi oktagon untuk menolak jika terkena. Astaga! Meriam energi yang dikumpulkan oleh kapal-kapal bertanduk hitam melewati pesawat ruang angkasa dan meledak langsung ke oktagon, tempat David berada. Para perompak luar angkasa ini tidak pernah bermaksud menyerang pesawat luar angkasa Mia sejak awal. Kalau tidak, mereka tidak akan repot-repot mencoba menangkapnya. Mengapa membuang begitu banyak waktu untuk bermalas-malasan? Perintah yang mereka terima adalah untuk menangkap Mia hidup-hidup dan sehat. Dia tidak bisa terluka parah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri. Saat mereka menghadapi pukulan yang akan menembus pertahanan oktagon, David dan yang lainnya tidak gentar. Sebaliknya, mereka memancarkan energi yang dikumpulkan oleh 8 sudut. Ledakan. Energi yang dikumpulkan kedua belah pihak saling bertabrakan. Gelombang kejut besar menerbangkan pesawat ruang angkasa Mia. Namun, karena kapal tidak terkena secara langsung, gelombang kejut hanya menembus pertahanannya dan tidak melukai Mia dan yang lainnya di dalamnya. Pergi. Pesawat ruang angkasa akan meledak. Keluar dari sini sekarang juga. Setelah Mia selesai berbicara, dia meninggalkan pesawat ruang angkasa dan melarikan diri terlebih dahulu. Yang lain mengikuti Mia keluar dari pesawat ruang angkasa juga. Apakah pesawat ruang angkasa komersial atau kapal terbang militer, akan ada ledakan segera setelah pertahanan dilanggar. Mia melarikan diri ke kehampaan dengan timnya yang terdiri dari selusin orang. Ledakan. Pesawat ruang angkasa berubah menjadi abu dengan ledakan keras setelah mereka baru saja melarikan diri. Tanpa perlindungan dari pesawat ruang angkasa mereka, Mia dan yang lainnya terkena tatapan semua orang. Tidak ada seorang pria pun di tim yang terdiri dari puluhan orang, mereka semua adalah wanita cantik. Apakah mereka tua atau muda, mereka semua setidaknya 9. Pada saat yang sama, Mia menonjol di antara keindahan ini dan bersinar seperti mutiara.
Itu juga pertama kalinya David melihat seorang wanita dengan temperamen, penampilan, dan sosok terbaik. Di antara orang-orang yang dia kenal, mungkin hanya Selena yang bisa bersaing dengan Mia di masa depan karena saat ini, bahkan Selena tidak bisa menandinginya. Adapun kelompok bajak laut luar angkasa di kejauhan, mereka mulai mengeluarkan air liur ketika melihat Mia. Sayangnya bagi mereka, Mia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Namun, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Mia, akan menyenangkan memiliki wanita cantik di sekitarnya. Orang-orang itu juga menakjubkan. Tentu saja, hal pertama yang harus mereka singkirkan sekarang adalah oktagon di depan mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan David dan yang lainnya, keindahan di depan mereka akan menjadi milik mereka. Lebih dari selusin kapal bertanduk hitam diparkir tidak jauh. Mereka terus mengumpulkan energi karena mereka tidak bisa memberi oktagon kesempatan untuk membubarkan mereka. Kapal-kapal bertanduk hitam sudah setingkat di bawah oktagon. Jika mereka tersebar, serangan terpisah dari kapal bertanduk hitam tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahanan oktagon. Hanya dengan mengumpulkan energi mereka, mereka dapat menembus pertahanan oktagon. Ruang kendali oktagon. Komandan bersiap untuk terus mengumpulkan energi untuk menahan serangan ketika dia mendengar suara David. Buka palkanya, aku akan keluar untuk menangani mereka. Kita harus segera pergi setelah aku selesai. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, dan aku tidak ingin membuang waktuku dengan mereka. Ya, Tuan David, jawab komandan itu dengan hormat. Lebih dari selusin kapal bertanduk hitam terus mengumpulkan energi, tetapi oktagon tidak merespons. Mia dan yang lainnya yang berdiri di kehampaan bingung. Energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal bertanduk hitam jelas mampu menembus pertahanan oktagon. Jika mereka tidak ingin diserang, maka satu-satunya cara adalah saling berhadapan secara langsung seperti barusan dan melihat siapa yang akan kehabisan energi terlebih dahulu. Mungkinkah oktagon sudah kehabisan energi? Mia bertanya-tanya. Ini sangat mungkin. Lagi pula, oktagon baru saja kembali dari pinggiran, yang pasti merupakan perjalanan yang panjang. Karena itu, bukan tidak mungkin mereka kehabisan energi. Jika demikian, mereka akan dikutuk. Bab 976. Para perompak luar angkasa sangat bersemangat saat ini. The Octagon kehabisan energi. Haha, bahkan Tuhan membantu kita. Begitu mereka berurusan dengan Octagon, Mia dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Setelah mereka menyelesaikan tugas, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, ada juga puluhan wanita cantik yang menunggu untuk mereka nikmati. Mereka tidak peduli jika mereka akan menyinggung kekuatan besar manapun jika mereka membunuh seseorang seperti David. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki seseorang yang mendukung mereka? Jika mereka tidak memiliki pendukung, apakah mereka berani menghentikan Mia? Selama mereka bisa membawa Mia kembali ke majikan mereka tanpa cedera, mereka tidak perlu khawatir tentang sisanya karena seseorang akan menyelesaikannya untuk mereka. Pada saat ini, mereka hampir selesai mengumpulkan energi. Mia dan yang lainnya kecewa. Mereka melihat secercah harapan dan berpikir mereka akan diselamatkan. Akibatnya, mereka secara tak terduga melibatkan pihak lain. Ini membuat Mia merasa sedikit tidak nyaman. Jika kamu membiarkan mereka pergi, aku akan pergi bersamamu dengan rela. Aku tahu kamu diperintahkan oleh seseorang untuk datang menangkapku hidup-hidup. Jika kamu tidak setuju, aku akan bunuh diri sekarang di depanmu sehingga kamu tidak akan bisa menjelaskan dirimu kepada majikanmu ketika kamu kembali, teriak Mia. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan belati halus dan meletakkannya di lehernya. Nona Mia, tidak, Kane dan yang lainnya berkata dengan gugup di sebelahnya. Para perompak luar angkasa mendengar apa yang dikatakan Mia, dan untuk sesaat, mereka ragu-ragu. Seorang pria gemuk dengan wajah tembem dan tinggi setidaknya 2 meter sedang duduk di salah satu kapal bertanduk hitam. Dia adalah pemimpin kelompok bajak laut luar angkasa ini, dan tentu saja, kata-kata Mia sampai padanya. Apa yang harus kita lakukan, bos? Tanya seorang pria kecil bermata licik di sebelahnya. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Cepat dan hentikan serangannya. Jika Mia benar-benar bunuh diri dan membuat marah, kita semua akan mati. Pria gemuk itu menggeram. Iya bos. Kemudian, dia memberitahu para perompak luar angkasa di kapal bertanduk hitam lainnya untuk berhenti mengumpulkan energi. Seperti yang kupikirkan. Hipotesis Mia dikonfirmasi ketika dia melihat bahwa para perompak luar angkasa telah menghentikan pengumpulan energi. Perompak luar angkasa ini tidak bertemu dengannya secara kebetulan, tetapi sebaliknya, mereka menerima perintah dari seseorang untuk menangkapnya. Tapi siapa yang memerintahkan mereka? Mia tidak bisa menebak untuk saat ini. Sejauh yang dia tahu, terlalu banyak orang yang memiliki ide ini, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang benar-benar akan mengambil tindakan.
Pada saat ini, palka oktagon terbuka, dan David melangkah keluar. Begitu dia keluar, dia langsung menarik perhatian Mia dan para perompak luar angkasa di kejauhan. Bagaimanapun, dia adalah pemilik oktagon. Karena itu, dia tidak akan menjadi sosok yang tidak dikenal di Bima Sakti. Oktagon tidak sebagus kapal perang Bima Sakti, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh pasukan biasa. David tampak muda, jadi dia pasti keturunan langsung dari beberapa kekuatan besar. Pak, Anda harus pergi sekarang. Saya seharusnya tidak meminta bantuan Anda. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menyakiti Anda, kata Mia kepada David dengan perasaan bersalah. Bab 977. Dia benar-benar tidak berharap oktagon kehabisan energi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta bantuan David sama sekali. Haha, nak, apakah kamu mencoba menggunakan keluarga untuk mengintimidasi kami sehingga kami akan membiarkan Anda pergi? Dengarkan aku, itu tidak berguna. Kami para pria telah melintasi lautan bintang ini selama bertahun-tahun, dan kami hidup di tepinya setiap hari. Kami telah melihat semuanya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kerajaan Bima Sakti. Suara bos perompak luar angkasa datang dari salah satu kapal bertanduk hitam. Namun, dia hanya menggertak. Dia berani mengatakan itu karena orang-orang dari keluarga kerajaan Bima Sakti tidak akan pernah naik oktagon. Mereka akan bepergian menggunakan kendaraan yang diukir khusus dengan lambang kerajaan. Jika David benar-benar bangsawan, bajak laut luar angkasa ini akan sangat takut sehingga mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan pukulan besar di belakang mereka harus tunduk pada keluarga kerajaan Bima Sakti, kekuatan yang mendominasi seluruh galaksi. Aku bilang biarkan mereka pergi, atau aku akan bunuh diri di depanmu segera. Jika aku mati, akan sulit bagimu untuk menjelaskan kepada orang yang memerintahkanmu melakukan ini tidak peduli siapa mereka, kata Mia dengan kerutan yang indah. Kamu, pria gemuk itu kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Mia mati. Namun, mereka juga tidak ingin melepaskan oktagon. Apa yang dilakukan bajak laut luar angkasa adalah membunuh dan menjarah. Jarang bagi mereka untuk menemukan oktagon yang telah menghabiskan energi mereka, jadi bagaimana mereka membiarkannya pergi begitu saja? Kesempatan seperti ini tidak akan sering datang. Oktagon bernilai lebih dari selusin kapal bertanduk hitam yang dimodifikasi. Baiklah, aku bisa membiarkan mereka pergi, tetapi kamu harus meninggalkan oktagon dan terbang kembali sendiri. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi, pria gemuk itu berpikir sejenak dan berkata. Tidak, terlalu berbahaya untuk membuat mereka terbang kembali sendiri, dan kecelakaan bisa terjadi dengan mudah, Mia langsung menolak. Tidak, Mia, berhenti mengancamku dengan bunuh diri. Jika kamu berani bunuh diri, aku akan membuat anak-anak ayam di sekitarmu yang telah bersamamu selama bertahun-tahun mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuat mereka menyesal hidup di dunia ini dan mengikutimu. Sebaiknya pikirkan ini matang-matang, geram pria gemuk itu. Kamu, sekarang giliran Mia yang terdiam. Dia tersipu, tidak tahu harus berbuat apa. Nona Mia, kami tidak takut. Paling buruk, kami akan mati bersama, kata Meskane di sampingnya. Ya, Miss Mia, yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita akan mati bersama, yang lain menimpali. Mia terdiam saat dia melihat para wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. David mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan Mia untuk meminta perompak luar angkasa untuk membiarkan mereka pergi. Mia bisa dibilang jujur dan berterima kasih karena mengatakan hal seperti itu. Dalam hal ini, itu tidak akan membuang-buang waktu, bahkan jika David meluangkan waktu untuk menyelamatkannya. Apakah kamu bajak laut luar angkasa? Tanya David tiba-tiba. Itu benar, kami adalah bajak laut luar angkasa yang membuat orang lain ketakutan hanya dengan menyebut nama kami. Jika kamu pintar, segera berikan oktagon kepada kami, dan kami akan menyelamatkan nyawamu demi Peritari. Jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun, ancam pria gemuk itu. Saya mendengar bahwa bajak laut luar angkasa mengkhususkan diri dalam membunuh dan mencuri. Saya pikir Anda telah melakukan cukup banyak hal buruk selama bertahun-tahun, kan? Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? David bertanya lagi. Hahaha. Tawa meledak di tempat kejadian. Setidaknya ada ratusan orang di lusinan kapal bertanduk hitam. Ini adalah geng bajak laut luar angkasa yang cukup besar. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Katakan, apakah kamu bodoh? Pembalasan. Apa itu? Kami telah melintasi lautan bintang ini selama beberapa dekade, dan kami telah merampok dan membunuh banyak orang dan kapal yang telah melewatinya. Orang-orang yang mati di bawah tangan dapat membentuk gunung. Di mana pembalasan yang Anda sebutkan? Mengapa saya tidak melihatnya? Pria gemuk itu berkata dengan sinis. Aku adalah pembalasanmu.
Karena kamu bertemu denganku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu terus menyakiti orang lain. Bab 978. Setelah David mengatakan ini, segera ada putaran tawa lagi. Kamu, oktagon tanpa energi seperti harimau tanpa gigi, tapi kamu mengatakan sesuatu yang gila seperti kamu akan mengambil tindakan terhadap kami dan tidak memberi kami kesempatan untuk terus menyakiti orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Pria gemuk itu berkata dengan mengejek. Bahkan Mia dan yang lainnya merasa bahwa David hanya membual. David berhenti berbicara. Karena dia telah mengkonfirmasi bahwa pihak lain adalah bajak laut luar angkasa dengan darah di tangan mereka, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia harus segera menyelesaikan ini dan pergi. Ledakan. David segera memancarkan energi sebagian dari Kosmos Ranker. Langit bergetar karena ledakan energi yang besar ini. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, David muncul di depan lebih dari selusin kapal bertanduk hitam. Segera setelah. Bum 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 bum. Lebih dari selusin kapal bertanduk hitam meledak satu demi satu dalam kehampaan seperti kembang api. Mia dan yang lainnya baru sadar kembali ketika gelombang kejut ledakan kapal bertanduk hitam mencapai mereka. Pada saat ini, David telah kembali ke Palka Oktagon dan melangkah masuk. Adapun ratusan bajak laut luar angkasa, mereka semua musnah seketika, tidak meninggalkan yang selamat. Orang-orang itu tidak ada apa-apanya di depan David, seorang Kosmos Ranker parsial. Mia dan para wanita di belakangnya menatap tercengang pada pemandangan di depan mereka. Rasanya seperti mimpi bagi mereka. Kekuatan pemuda ini benar-benar keterlaluan. Mereka tidak punya cara untuk menolak energi yang baru saja dia pancarkan. Dia menghancurkan lebih dari selusin kapal bertanduk hitam dalam sekejap mata, dan ada beberapa Stellar Ranker di kapal-kapal itu. Bahkan jika orang-orang itu tidak berada di peringkat kosmos, mereka hampir sampai. Benar-benar seorang Kosmos Ranker yang masih muda. Bahkan jika Mia telah melihat bakat yang tak terhitung jumlahnya di Bima Sakti, dia harus mengakui bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi David. Ini adalah penerus yang diam-diam dikultivasikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Kamu harus masuk juga, kata David setelah dia melangkah ke oktagon. Mia dan para wanita di belakangnya dengan cepat masuk ke oktagon juga. Dia tidak berani membuat pria ini menunggu terlalu lama. Mia pada dasarnya bisa mengerti orang macam apa David hanya dengan kalimat itu. Dia masih muda, tampan, kuat, dan sangat saleh. Ini adalah pria impian di hatinya. Pertemuan ini jelas merupakan kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dalam 2 tahun terakhir, Mia juga mulai memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak sama dengan 3 peri lainnya. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi setiap langkah yang dia ambil akan menantang. Selain itu juga sangat berbahaya baginya. Apa yang terjadi hari ini adalah buktinya. Para perompak luar angkasa tidak akan berani melakukan ini pada 3 peri lainnya. Karena itu, Mia juga menginginkan pendukung yang kuat. Dia memiliki banyak orang yang mengejarnya, dan dia telah mempersempit banyak kandidat. Namun, setelah bertemu dengan David hari ini, dia langsung mendiskualifikasi kandidat tersebut. Ketika dia membandingkannya dengan David, penerus yang dikultivasikan oleh kekuatan yang benar-benar kuat, bakat itu terlalu rendah. Setelah Mia dan yang lainnya memasuki oktagon, mereka dibawa ke aula. David sedang minum teh di kursi utama. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan, kata Mia dengan hormat. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan. Wanita lain juga mengulangi dengan hormat setelah Mia. Kamu tidak harus begitu rendah hati. Aku tidak berencana untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu memiliki sikap yang cukup baik, jadi aku tahu aku tidak membuang waktuku, kata David sambil perlahan menyesap minumannya. Teh. Nama saya Mia Concord. Boleh saya tahu siapa nama Anda, Pak? Mia bertanya. Dia sama sekali tidak malu dengan apa yang dikatakan David. Sebagai figur publik di Bima Sakti tanpa latar belakang yang kuat, Mia telah melihat banyak hal. Oleh karena itu, dia sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu yang dengan sengaja mempersulitnya, jadi kata-kata David bukanlah apa-apa. Namaku David Liddell. Saya mengerti, Tuan David. Bab 979. Apakah Mia terkenal? David menoleh ke pelayan itu dan bertanya. Dia memperhatikan bagaimana para pelayan yang mengikuti pavan ini menjadi sedikit bersemangat ketika mereka melihat Mia. Tuan David, Mia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dijuluki peri dansa. Dia bisa membuat orang senang dan kecanduan tariannya. Dikabarkan bahwa dia pernah membuat seseorang menerobos dunia lain di tempat hanya dengan tariannya. Dia dicari oleh banyak anak muda, dan pada saat yang sama, dia sering menjadi tamu dari banyak generasi yang lebih tua. Jika kamu dapat mengundang peri tari ke pesta apapun, dia pasti akan membawa lebih banyak kesenangan ke dalamnya.
Oh, mendengar ini, David menatap Mia. Dia seorang penghibur. Jadi, dia setara dengan diva kelas dunia di bumi, kan? Namun, Mia juga tidak sesederhana itu karena dia adalah stellar ranker pemula. Untuk berterima kasih atas bantuanmu, kenapa aku tidak menari untukmu untuk menghilangkan rasa lelahmu? Mia menyarankan. Dia bertanya-tanya bagaimana orang besar seperti David tidak akan pernah mendengar namanya, tetapi Mia tidak bertanya tentang ini. Dia berpikir bahwa David harus menjadi seorang kultivator yang hanya berkonsentrasi pada pelatihan dan sama sekali tidak peduli tentang hal-hal duniawi lainnya. Itulah mengapa dia memiliki kekuatan tempur seperti ini di usia yang begitu muda, dengan mudah mengalahkan semua bakat di permukaan Bima Sakti. Banyak kekuatan besar memiliki seseorang seperti ini karena masing-masing memiliki set musuh mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa kehancuran mengejar yang besar. Jika sebuah kekuatan mengungkapkan bahwa mereka memiliki seseorang dengan bakat yang sangat tinggi, kekuatan musuh lainnya pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Dengan demikian, mereka biasanya akan melatih orang-orang ini secara diam-diam dan tidak mempublikasikannya sampai mereka dapat berdiri sendiri. David pasti salah satunya. David berpikir sejenak dan berkata, "Oke. Menarilah untukku, dan biarkan aku melihat apakah peri penari, salah satu dari 4 peri, benar-benar layak disebut namanya." Mia mulai bersiap-siap setelah mendengar David setuju. Dia menemukan ruang untuk berubah. Kemudian, wanita lain mengeluarkan instrumen mereka dan mulai mengaturnya. Mereka adalah pembuat uang mereka. Oleh karena itu, mereka akan membawa instrumen kemanapun mereka pergi. Tak lama kemudian, Mia keluar dengan gaun panjang berwarna cerah. Semua warna dicampur bersama, dan itu tampak menakjubkan. Lengannya panjang, dan gaunnya juga panjang, sampai ke lantai. Seseorang akan menyukainya pada pandangan pertama. Sosok Mia yang tinggi dan ramping ditambah dengan wajah cantiknya telah memikat hati banyak pria bahkan sebelum dia mulai menari. Mia berjalan ke tengah aula dan mengangguk kepada para wanita, mengisyaratkan kepada mereka bahwa dia sudah siap. Ding! Suara renyah instrumen pertama bergema di seluruh ruangan. Kemudian, lebih dari 10 instrumen mulai memproduksi musik. Mia mulai menari di tengah aula. Setiap gerakan menampilkan tubuhnya yang luas, membuatnya tampak seperti kupu-kupu yang cantik. Semua orang terpesona olehnya. Sebaliknya, David menyaksikan Mia menari di tengah aula dengan alis berkerut. Dia bisa merasakan sesuatu yang salah dengan kekuatan pikirannya. Pada saat ini, sepertinya ada mantra sihir di tubuh Mia yang akan membuat orang tanpa sadar tenggelam dalam dirinya. Namun, mantra sihir ini tidak akan menyakiti siapapun. Sebaliknya, itu akan membuat hati mereka terasa segar. Tampaknya legenda itu tidak berdasar. Tarian ini memang bisa mempercepat kecepatan waktu penonton. Namun, itu juga terbatas. Jika penonton menontonnya setiap hari, mereka mungkin tidak mendapatkan efek yang besar. Seperti yang diharapkan dari Dance Fairy, tidak heran dia diakui oleh begitu banyak orang. Ini adalah reputasi yang memang layak. Tentu saja, ini tidak berpengaruh apa-apa pada David. Kekuatan pikirannya terlalu kuat, jadi bagaimana dia akan terpengaruh oleh ini? Bab 980. Setelah lagu berakhir, Mia berhenti bergerak. Namun, kecuali David, penonton masih belum bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Mereka masih tenggelam dalam tarian dari sebelumnya. Mia pantas menyandang gelar peri dansa di antara 4 peri. Tariannya memang sangat menular, dan itu akan membuat penonton tanpa sadar menikmatinya. Tepuk tangan. David memimpin dalam tepuk tangan. Tepuk tangan juga menarik yang lain kembali ke akal sehat mereka. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah terdengar di lokasi kejadian. Mia juga membungkuk sopan kepada David. Tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari Dance Fairy, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Tidak buruk, lumayan. Seperti yang diharapkan dari Dance Fairy, kamu benar-benar menghayati reputasimu. Tarianmu sangat menular, paling tidak, kamu adalah penari terbaik yang menari dengan jiwamu yang pernah saya lihat, kata David tanpa ragu-ragu. Tarian Mia bisa membuat pendengarnya menjernihkan pikiran dan merasa nyaman. Pada saat yang sama, dia bahkan mungkin meningkatkan sedikit kekuatan. Meskipun David tidak tahu orang seperti apa dia yakin Mia tidak berperasaan karena orang seperti itu tidak akan pernah bisa menari tarian yang begitu menyegarkan. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan David. Tarian saya lebih rendah di depan Anda, jawab Mia lembut. Dia tidak rendah hati. Sebaliknya, dia telah memperhatikan David sepanjang waktu dia menari. Mata David tetap jernih sepanjang waktu dan tidak terlihat terpesona seperti yang lain. Dia bahkan tidak terpengaruh sedikit pun. Mia pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya, tetapi mereka semua adalah orang-orang hebat dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya David tidak sesederhana kelihatannya, batin Mia dalam hati.
Mia, kamu terlalu rendah hati. Aku ingin tahu, kemana kamu pergi? Aku bisa mengantarmu jika sedang dalam perjalanan, tanya David. Tuan David, saya akan pergi ke planet tanpa batas untuk menari bagi Lord Burke untuk merayakan terobosannya ke alam semesta, jawab Mia. Apakah planet tanpa batas sedang menuju kita? David menoleh ke Komandan Oktagon di sebelahnya dan bertanya. Komandan terkejut, dan dia sedikit bingung. Anda hanya mengatakan Anda ingin pergi ke pusat Bima Sakti, tetapi Anda tidak mengatakan kemana Anda ingin pergi. Aku bahkan tidak tahu kemana kamu pergi. Jadi bagaimana saya tahu apakah itu dalam perjalanan atau tidak? Namun, Komandan tidak berani mengatakan apa-apa. Yang bisa dia katakan hanyalah, tidak, Tuan David. Tuan David, tolong beri kami tumpangan. Untuk merayakan terobosannya ke alam semesta, Lord Burke dari planet Boundless telah mengundang banyak talenta dan orang-orang hebat ke planetnya. Perjamuan ini akan sangat besar. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Aku yakin kamu tidak akan kecewa, kata Mia cepat. Dia sedikit takut David akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Apa yang akan mereka lakukan? Jika mereka terbang dalam kehampaan, mereka akan menjadi tanpa arah. Plus, itu akan sangat lambat dan berbahaya. David melihat tatapan bingung sang komandan dan menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang salah. Dia hanya ingin pergi ke pusat Bima Sakti, tetapi dia tidak menentukan di mana. Pusat Bima Sakti begitu besar, dan David ingin pergi ke tempat yang paling makmur untuk menghabiskan uang. Karena banyak foto besar akan pergi ke planet tanpa batas, akan lebih mudah untuk menghabiskan uang di sana, bukan? Karenanya, dia memutuskan untuk pergi ke planet tanpa batas terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mengirim Mia ke planet Boundless dulu. Aku sudah lama tidak kembali, jadi ada baiknya aku bertemu dengan talenta dan orang-orang hebat itu, kata David. Ya, Tuan David, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke ruang kendali, kata komandan itu dengan hormat. Silakan, kata David dengan lambaian tangannya. Kemudian, komandan meninggalkan aula bersama operator lain. Bab 981. Terima kasih, Tuan David. Mia dengan tulus berterima kasih padanya. Dia bisa merasakan sesuatu dari kata-kata David juga. David kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari mayor yang pergi menjelajah bertahun-tahun yang lalu. Banyak kekuatan akan membiarkan keturunan langsung mereka pergi melihat dunia dan menjelajah setelah mereka mencapai usia tertentu. Bunga tidak bisa tumbuh di rumah kaca. David berkata dia belum kembali selama bertahun-tahun, jadi mungkin ini masalahnya. Hanya saja, Mia tidak tahu kekuatan David yang mana. Mia memikirkan semua kekuatan utama dalam pikirannya, tetapi dia sepertinya tidak mengingat keluarga Liddell. Tentu saja, David juga bisa memberinya nama palsu. Situasi lain adalah bahwa David bukan milik keluarga manapun. Bagaimanapun, David memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Dia mencapai sebagian alam semesta pada usia yang begitu muda. Mia, aku sudah menjelajah di luar tahun-tahun ini, jadi aku tidak tahu banyak tentang apa yang baru-baru ini terjadi di Bima Sakti. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengobrol denganku untuk memberitahuku tentang kejadian baru-baru ini di Bima Sakti. Bima Sakti, tanya David. Meskipun dia dapat menemukan beberapa informasi tentang Bima Sakti di internet, galaksi Bima Sakti terlalu besar, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan demikian, dia hanya bisa memahami beberapa situasi paling dasar. Jika saja seseorang dapat menjelaskannya kepadanya, dia dapat menghemat banyak waktu dan mempelajari beberapa hal yang tidak tersedia di web. Saya merasa terhormat bisa melayani, Tuan David, jawab Mia sambil tersenyum. Dia tentu saja tidak akan menolak kesempatan untuk berbicara dengan David sendirian. Apalagi, David baru saja menyelamatkan mereka. Jika David tidak muncul, mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Setelah yang lain pergi, Mia berganti pakaian. Sangat tidak nyaman untuk memakai pakaian dansanya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke aula dengan pakaian barunya. Mia, kamu pasti lelah juga. Ayo minum teh, kata David. Setelah itu, dia menuangkan teh untuk Mia. Mia sama sekali tidak rendah hati. Dia duduk tepat di seberang David dan menyesap teh setelah mengambil cangkir. Ini teh yang enak. Terima kasih, Tuan David. Sebagai salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, Mia telah melihat banyak hal. Dia minum teh dan alkohol dengan banyak orang kuat di alam semesta. Jadi, meskipun berterima kasih kepada penyelamatnya yang berada di alam semesta parsial, dia tidak takut padanya. Setelah beberapa saat, David bertanya, Mia, aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang keluarga Tufin. Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Mia bertanya dengan kaget. Itu benar, jawab David santai. Mia menatap David. Setelah dia menenangkan diri, dia berkata, tidak juga.
Saya tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari keluarga Tufin. Saya hanya mendengar informasi dasar tentang mereka dari orang lain. Beritahu aku tentang mereka. Mia menjawab setelah memikirkannya, mereka adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, dan mereka sangat kuat. Namun, peringkat mereka telah turun dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang mereka berada di tempat terakhir di antara 8 keluarga terkemuka. Keluarga Dalla Rosa baru saja mengumumkan mereka ingin menggantikan tempat keluarga Tufin sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Adapun apakah mereka akan berhasil, sulit untuk mengatakannya. Bab 982. Kenapa? Karena keluarga Dalla Rosa berani mengatakan bahwa mereka ingin menggantikan keluarga Tufin, mereka harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika tidak, reputasi keluarga mereka pasti akan sangat terpengaruh jika mereka gagal. Untuk kekuatan besar, prestise dan martabat ini, terkadang lebih penting dari apapun, tanya David curiga. Tuan David, Anda tidak tahu. Keluarga Tufin telah menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka selama bertahun-tahun, dan latar belakang mereka sangat dalam. Meskipun kekuatan mereka telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih lebih baik daripada rakyat biasa bahkan setelah menderita kerugian. Selain itu, Grandmaster Tufin masih hidup. Dengan dia di sekitar, keluarga Tufin tidak akan jatuh. Keluarga Dalla Rosa berani mengatakan ini karena mereka terhubung dengan keluarga Alaban melalui hubungan perkawinan, dan keluarga Alaban dan keluarga Tufin adalah musuh bebuyutan. Maksudmu keluarga Alaban yang menduduki peringkat ketiga di antara 8? David bertanya. Tepat sekali. Keluarga Alaban dan Tufin memiliki perseteruan yang sudah berlangsung lama. Jika Grandmaster Tufin tidak hidup dan tidak menghalangi keluarga Alaban untuk bertindak gegabah, keluarga Alaban akan memusnahkan keluarga Tufin sejak lama, jawab Mia. David berpikir keras. Informasi ini penting. Juga, dia tidak dapat menemukan berita tentang ini di internet. Ketika dia berada di bumi, David telah menjelajahi internet untuk semua informasi tentang keluarga Tufin. Namun, dia tidak menemukan apapun terkait perseteruan antara keluarga Alaban dan Tufin. Keluarga Alaban adalah superfamili ketiga di antara 8 keluarga terkemuka. Jadi, mereka pasti lebih kuat daripada keluarga Tufin, yang akan didiskualifikasi dari 8 keluarga terkemuka. Namun, keluarga Tufin memiliki Grandmaster yang sangat kuat, sehingga keluarga Alaban tidak berani melakukan apapun. Sekarang, bumi juga merupakan musuh bebuyutan keluarga Tufin. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Karenanya, David berpikir dia bisa memanfaatkan ini. Adapun bagaimana dia akan melakukannya, dia belum tahu. Dia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang keluarga Alaban terlebih dahulu. Dia ingin tahu tentang keluarga ini. Jika itu adalah keluarga jahat yang tidak dapat ditebus, David akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Dia bisa bekerja sama dengan mereka untuk berurusan dengan keluarga Tufin jika mereka adalah keluarga yang bereputasi baik dan jujur. Tentu saja, kemungkinan kasus ini sangat kecil. Manakah dari kekuatan utama ini yang tidak memprioritaskan kepentingan? Mereka tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberi manfaat bagi keluarga mereka. Nia, apakah Grandmaster Tufin benar-benar kuat sehingga dia bisa menghalangi keluarga Alaban, yang ketiga di antara 8 keluarga terkemuka? Kurasa mereka tidak takut pada Grandmaster Tufin, kan? Grandmaster Tufin telah hidup selama ribuan tahun, jadi dia salah satu Raja Bima Sakti. Secara alami, dia sangat kuat. Meskipun keluarga Alaban memiliki seseorang yang bisa melawannya, mereka tidak ingin bertarung dengan keluarga Tufin. Itu akan mengakibatkan kedua belah pihak kalah, bahkan jika mereka tidak takut pada Grandmaster Tufin. Ini karena pihak ketiga mungkin mendapat manfaat dari pertarungan ini. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah pada kesempatan apapun yang mereka bisa untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya mengerti. David mengerti sekarang. Seberapa kuat seseorang jika mereka telah hidup selama ribuan tahun? Bagaimana saya harus memecahkan ini? David merasa bahwa segala sesuatunya menjadi menantang. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Selanjutnya, David mengajukan banyak pertanyaan tentang situasi di Bima Sakti Empire. Mia akan menjawab apapun yang dia tahu. Selama dia tahu jawabannya, dia akan menjelaskannya kepada David dengan sabar sambil memberikan pendapatnya. David juga belajar banyak dari interaksi ini. Dia segera memahami situasi di seluruh Bima Sakti. Seiring berjalannya waktu, keduanya akan duduk bersama untuk obrolan singkat setiap hari. Dengan itu, mereka secara bertahap menjadi lebih dekat. Ketika Mia bertanya berapa umur David, David tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena dia khawatir dia akan menakutinya. Bersambung.